menyentuh, dan mengoyak perasaan. Tampaknya dua kalimat itu yang pas untuk menggambarkan kepergian aktor Epy Kusnandar yang ternyata masih begitu menyisakan luka mendalam di hati sang istri tercinta, Karina Ranau. Bagaimana tidak? Dikutip dari akun media sosialnya baru-baru ini, Karina di tengah malam yang basah oleh hujan, kembali memilih mendatangi pusara sang suami dan duduk terdiam sembari membiarkan tubuhnya kuyup dibasahi hujan. Belum cukup sampai di situ, Karina masih dalam unggahan yang sama. Juga sempat menuliskan tentang rasa kehilangan, tentang rindu, dan juga tentang hati yang agaknya masih belum sepenuhnya percaya bahwa sosok yang dicintainya itu telah pergi untuk selamanya. Lantas, seperti apakah momen pilu yang diunggah Karina di akun media sosialnya? Seperti apa pula makna di balik ziarah sunyi yang dilakukannya saat itu? Dan lalu, bagaimana psikolog memaknai ini? Benarkah ekspresi dan duka mendalam yang ditunjukkan Karina adalah sesuatu yang wajar, mengingat rasa kehilangan yang amat sangat dirasakannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa Intens Investigasi, jika boleh mengutip sebuah pepatah bijak yang mengatakan, perpisahan yang paling menyakitkan adalah ketika ditinggalkan seseorang yang paling dicintai karena kematian. Seperti itulah agak duka yang nyakini tengah berkecamuk di hati Karina Ranau, istri almarhum Epy Kusnandar, yang meninggal dunia pada Rabu 3 Desember 2025 lalu akibat penyakit yang dideritanya. Sudah lebih dari 1 bulan berselang sejak momen paling menyayat hati itu datang. Namun tampaknya duka itu masih belum juga hilang. Dan Karina seperti dikutip dari akun media sosialnya terus berusaha menghibur diri dengan cara datang untuk menjenguk sang suami di tempat peristirahatan terakhirnya. Terbaru Karina tampak mengunggah sebuah momen yang menyentuh dan mengiris hati saat ia datang dengan baju setelan hitam dan tampak membiarkan tubuhnya basahi air hujan, walaupun ia sendiri tampak terpaku dan bersimpuh di makam suaminya tersebut. Karina juga menuliskan pesan mendalam yang intinya tentang rasa kehilangan yang masih begitu hangat di hatinya. Assalamualaikum Papi, apa kabar? Hari ini 1 bulan, 1 hari Papi ninggalin kami. Pi rasa ini masih belum percaya kamu pergi. Kenapa kamu nggak bilang-bilang Pi? Kenapa tanda-tanda kau mau pergi baru dirasakan setelah kamu udah nggak ada? Bangunin aku dari mimpi ini Papi. Rindu ini selalu datang diam-diam. Mata air kenapa terasa deras tak berhenti terus mengalir. Bunda ingin sekali ikhlas, bangkit melanjutkan hidup seolah Bunda baik-baik saja. Tapi tubuhku yang kecil, yang mungil ini yang kamu kagumi rasanya hampa tak berdaya. Kehilangan arah, Pi izin aku menikmati proses ini hingga bisa tersenyum ikhlas. Karina masih dalam unggahan yang sama. Juga sempat menuliskan tentang rindunya, rindu bercerita, menghabiskan waktu, saling berdebat, dan juga melakukan segala hal dengan sosok yang kini telah pergi untuk meninggalkannya selama-lamanya tersebut. Bunda kangen kita bercerita, menghabiskan waktu, saling berdebat, kangen ngomelin, ngocehin kamu, marahin kamu, ngurus-ngurus semua proyek-proyek kamu, kangen ngegosip sama kamu. Semua ini tidak akan pernah lagi terwujud. Bukan tidak ikhlas atas takdir Allah ini, tapi rasa rindu yang terlalu dalam, yang hanya tinggal hayalan saja, sakit sekali rasanya. Aku bukan gila, bukan tidak beriman, tetapi aku rapuh karena kehilangan pelukan yang tak kan pernah lagi ada di dunia ini. Ya pemirsa Epy Kusnandar, seperti diceritakan sebelumnya, tutup usia pada Rabu 3 Desember 2025 lalu, diduga akibat penyakit tumor otak berbahaya
yang disebut-sebut dideritanya sejak tahun 2010 silam. Sejak saat itu, Epi diketahui harus melakukan segala cara, termasuk berjualan dan membuat konten di sosial media dengan sang istri. Maka tak heran kedekatan mereka sejak saat itu pun semakin terasa. Begitu membuat sang istri terpukul. Ditanya seputar hal ini, psikolog Joyce Manurung menilai hal tersebut sebagai kejadian yang wajar. Mengingat menurutnya setiap orang memiliki makna kehilangan yang berbeda-beda dan biasanya dibagi dalam 4 fase seperti fase penolakan atau denial, fase kemarahan atau anger, fase bargaining atau upaya batin untuk bernegosiasi dengan keadaan, dan yang terakhir adalah fase penerimaan atau acceptance. Dan semua itu menurut Joyce Manurung adalah bagian dari perjalanan batin seseorang. Lebih jauh, Joyce juga menelisik mengapa duka yang begitu dalam bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang kerap dianggap tak biasa oleh orang lain. Menurutnya, hal ini disebabkan dengan beberapa faktor yang melandasi di belakangnya saat rasa kehilangan berada di puncak. Menurutnya, kesadaran dan logika seseorang bisa menurun untuk sementara. Kondisi inilah yang kemudian menjelaskan mengapa seseorang terus mendatangi pemakaman seperti halnya yang dilakukan Karian Ranau. Dan kondisi ini ditambahkan olehnya juga merupakan sesuatu yang cukup wajar selama proses ini masih berlangsung. Setiap orang, kata Joyce, membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri sebagai ruang untuk meregulasi perasaan, karena hanya orang yang berduka itu sendiri yang benar-benar tahu apa yang sedang berkecamuk di dalam pikirannya. Kenapa mengunjungi pemakaman itu kok malam hari gitu ya? Atau kenapa saat misalnya hujan deras dia masih ada di situ? Karena kesadarannya atau rasa logisnya itu menurun, ditutupi oleh banyak misalnya tadi rasa bersalah atau kemarahan atau ketakutan yang belum dia mampu pulihkan atau selesaikan. Nah, kalau ini masih berjalan, saya rasa masih sangat wajar. Karena setiap orang itu membutuhkan waktu sendiri, itu tanda kutip saya katakan. Time to be alone. Untuk bisa meregulasi, karena hanya dia yang tahu apa yang ada di isi kepalanya gitu ya. Hanya dia yang tahu rasa apa yang memuncak dan sebagainya. Kalaupun ada pihak-pihak lain yang menemani, mereka hanya menemani secara fisik. Nah, untuk di fase ini sangat wajar seseorang itu dibiarkan sendiri untuk bisa menyelesaikan hal tersebut, namun tetap didampingi secara fisik. Jadi orang-orang ini yang berduka tetap membutuhkan support system. Dia tetap membutuhkan orang-orang yang bisa membantu, misalnya aktivitas hariannya, penyediaan logistiknya, atau menjadi tempat bercerita. Nah, kalaupun misalnya dia tetap melakukan hal-hal yang dianggap tidak biasa oleh orang-orang kebanyakan, kita sebagai orang-orang yang ada di sekitarnya perlu memaklumi. Karena umur berduka itu tidak pernah ada. Karena orang mungkin 3-6 bulan atau 1 tahun, tapi tidak mungkin juga itu berlaku bagi semua orang. Jadi tahap ini saya rasa masih tahap yang wajar selama ada yang mendampingi. Di sisi lain, psikolog Joyce Manurung juga mengungkap bagaimana cara seseorang perlahan bisa menerima dan berdamai dengan duka atas kepergian orang yang dikasihi. Joyce menegaskan, yang terpenting adalah tentang bagaimana seseorang mulai mengolah rasa sedih, marah, dan takut yang muncul sebagai energi mental. Energi-energi ini tidak boleh dipendam, hanya perlu dialihkan dan dialirkan secara perlahan. Caranya bisa dimulai melalui aktivitas fisik, rutinitas sehari-hari, hingga hobi-hobi lama bisa kembali dihidupkan. Menurutnya, cara ini yang paling konkret apabila jika ditambah peranan dari yang terdekat, anak, orang tua, dan sahabat yang bisa membantu aktivitas operasional sehari-hari. Dengan begitu, energi yang sebelumnya terkuras untuk berduka perlahan bisa dialihkan. Dan yang tak kalah penting adalah Joyce menekankan peran spiritualitas, meyakini bahwa berduka adalah proses hidup yang tidak perlu dipaksakan untuk cepat selesai.
jalani semampunya, pelan-pelan bangkit, merangsang kembali energi mental untuk beraktivitas, menjalani kehidupan, dan merawat mereka yang masih membutuhkan kasih dan perhatian. Kalau sembuh mungkin bukan itu ya istilahnya ya, karena dia bukan sakit gitu. Namun yang bersangkutan bisa mulai mengolah ya rasa sedih, rasa marah, dan rasa takut tadi. Karena ini sifatnya energi mental, maka energi ini perlu dialihkan atau perlu dialirkan begitu. Nah, melalui apa? Yang pertama, bisa melalui aktivitas fisik yang aktif. Jadi dia harus beraktivitas. Dia harus melakukan rutinitasnya seperti biasa ya. Pelan-pelan, mungkin tidak sepenuhnya bisa kembali sekarang. Lalu kemudian dia bisa mencoba hal-hal yang sifatnya hobi gitu ya, dihidupkan kembali, atau bisa masuk komunitas. Karena ada sekarang komunitas-komunitas yang bicara soal pendampingan orang-orang yang berduka. Jadi mereka bisa masuk grup terapi atau dibantu oleh profesional untuk counseling misalnya ya. Atau orang-orang terdekatnya itu bisa melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh yang bersangkutan, namun sekarang bersama-sama. Jadi dia dibantu. Tadi berjualan misalnya, mungkin ada orang terdekatnya yang bisa membantu secara operasional. Beliau hanya memastikan saja hal-hal yang umum, hal-hal yang besar gitu. Lalu kalau mereka dia punya anak misalnya, dekatkan kembali dengan orang-orang terkasihnya sehingga dia tahu bahwa orang-orang ini tidak sepenuhnya hilang karena masih ada anak, masih ada orang tua, masih ada sahabat yang perlu untuk perhati, sayang gitu. Sehingga energi yang dia pakai sekarang untuk berduka itu perlahan-lahan bisa diolah dan bisa dialirkan untuk hal-hal yang juga sekarang ada di sekitarnya. Dan yang paling penting saya yakin adalah spiritual ya, meyakini bahwa memang berduka adalah sebuah proses hidup yang dilalui perlahan-lahan, namun tidak perlu dipaksakan itu untuk cepat selesai. Jalani semampunya dan cobalah untuk merangsang kembali energi mental agar bisa beraktivitas, memenuhi kehidupan, dan bisa memelihara gitu, merawat anak yang sekarang ada di depannya. Heboh unggahan terbaru Karina Ranau. Sebelumnya, ketika momen almarhum suami dimakamkan, Karina Ranau mengungkapkan pesan-pesan dari almarhum Epy Kusnandar sebelum kepergiannya. Lantas pesan, apakah yang disampaikan Epy sebelum tutup usia? Benarkah ada sebuah mimpi Epy yang sebenarnya ingin diwujudkan, namun tak terjadi karena umur yang menentukan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Mengulas momen sebelumnya atau kejadian yang terjadi di hari disemeyamankannya almarhum Epy Kusnandar saat itu. Di hadapan jenazah suaminya, Karina Ranau sempat memberikan sambutannya mewakili keluarga. Sambil menangis, Karina mengungkapkan pesan-pesan dari almarhum sebelum kepergiannya. Ia pun minta dibukakan pintu maaf jika sang suami pernah berbuat salah. Karina masih di dalam momen yang sama juga mengungkapkan keinginan-keinginan suaminya yang belum sempat terwujud, yaitu ingin menyempatkan diri untuk ke Yogyakarta. Namun fisik almarhum saat itu belum kuat. Seperti inilah ungkapan perih sang istri di depan jenazah Epy Kusnandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang orang yang kami cintai, suami, abi, bapak, kakak, semua orang yang mencintai suami kami
telah meninggal dunia kemarin pada pukul 2.30 siang. Saya sebagai mewakili keluarga, sebagai istri yang menemani beliau 22 tahun, mohon maaf kepada semua yang mengenal suami saya, yang mengenal papi kami, jika selama hidupnya beliau punya salah. Namanya sangat harum, namanya menjadi besar, semua orang mengenal kebaikannya. Terima kasih Wak. 3 hari sebelum beliau pergi, dia menyampaikan pesan sama saya. Tadinya dia sudah berhayal pun nanti di Bandung, Papi sama Kio akan selalu ada di samping di mana Wak duduk. Papi sama Kio ada di sebelah Wak. Papi nggak akan kemana-mana. Terus Wak Aris itu ada misteri apa di balik ini, Bun? Dan Wak, maafin kalau Epi gelisah. Oh, di makam, Wak. Pengen berangkat ke Jogja, tapi fisiknya memang tidak kuat. Hampura, mohon dimaafkan, Wak. Mohon ikhlaskan. Terima kasih, Wak, telah mengharumkan nama suami saya, mengharumkan nama papi kami. Kang Mus akan selalu dikenang selamanya. Dan masih di tengah momen sebelumnya, Karina Ranau sempat pula mengungkap sesuatu yang jika mengingatnya saja membuat air matanya tak tertahan untuk terjatuh. Diceritakan Karina Ranau, ternyata ia sudah menyiapkan kejutan untuk almarhum sang suami, berupa tiket untuk melakukan perjalanan ibadah umroh sesuai dengan keinginan suaminya. Namun nasi sudahlah menjadi bubur, semua keinginan tak bisa menjadi. Tinggallah Karina yang hanya bisa menyesali diri karena belum bisa memberikan hadiah kepada suaminya itu. Saya beli tiket, pengen surprise gitu, tapi masih saya tahan. Pasti kalau dia tahu dia seneng banget pengen kesana. Saat kami dikasih ujian, saat beliau dikasih ujian, beliau pernah bilang, "Bun, pulang dari sini aku mau ke sini." Dia melihatkan gambar Ka'bah ke saya. Ya, baru mau saya rencanain, mau saya kasih, tapi tidak terucap. Aku tuh udah pengen ngomong, coba kalau dia denger respon itu kayak apa gitu. Tapi kita mau umroh, kemarin tuh udah mau keluar dari ucapan saya. Kita mau umroh, Pi, nanti lebaran haji, pas lebaran haji kita ada di Mekah gitu. Tapi tidak terucap. Tertahan di sini saya. Selanjutnya, jika sang istri sangat merasakan kehilangan almarhum, lalu bagaimana dengan anak-anaknya dan seperti apa pula sosok almarhum di mata anak-anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Kepergian aktor kawakan yang sudah malang melintang di dunia perfilman dan sinetron tanah air. Memang tak hanya dirasakan sang istri, rasa kehilangan juga dirasakan oleh anak-anak. Quentin sang anak sempat menceritakan bagaimana dirinya dan almarhum saling berbagi tentang hal tentang dunia seni peran. Selain itu, sang anak juga menceritakan bagaimana dirinya sering membahas tentang membedah karakter bersama ayahnya. Seperti inilah ungkapan sang anak. Papi orangnya sangat baik,
bapak yang hebat. Banyak ilmu yang aku dapat dari dia, tapi belum sampai cukup, tapi udah ditinggal dulu. Papi itu punya teknik sendiri yang mungkin bagaimana saat membedah skrip, saat mengetahui cara membedah karakter yang akan diperankan, terus small details yang penting itu diajarin semua. Tapi gara-gara itu kayaknya emang ilmunya papi yang terlalu dalam. Kalau aku yang diceritain gitu, kadang aku suka nggak ngerti, kadang aku suka bingung sendiri sampai akhirnya kebosenan. Terus kalau udah nanti diperlurus lagi sama bunda. Papi itu emang dari dulu suka ngomongin kematian terus. Mungkin karena dia penasaran kali ya sama apa setelahnya. Keluarga pasti nggak suka dong kalau dengerin papi ngomong gitu. Cuman ya mau gimana lagi, emang takdirnya begini. Duka sepertinya juga mengalir dari sahabatnya yang lain, khususnya yang pernah beradu akting dengannya. Mengenang sosok almarhum dianggapnya sebagai sosok yang guru yang sudah mengajari cara berakting secara sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Mat Drajat pun turut menyampaikan pesan duka citanya seperti berikut ini. Beliau mengajarkan sangat banyak, tapi tidak mengajarkan secara langsung. Saya diajarkan, tapi diajarkan lewat aktingnya. Ketika saya dijamba, ketika saya dimarahin, ketika saya diapa-apain, itu saya merasa benar-benar bermain, bukan benar kayak pemain sinetron, tapi benar seperti asli. Saya bermain dengan beliau tuh sangat, kalau tidur tuh langsung nyenyak gitu kan. Karena beliau mengajarkan tentang hal yang benar-benar inilah sebuah peran yang harus diperankan. Ini penghormatan terakhir saya untuk Kang Epi. Selamat jalan Kang Epi. Mudah-mudahan setiap ilmu yang diberikan kepada siapapun, ini menjadi nilai manfaat. Dan ini menjadi nilai ibadah ketika ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Husnul khotimah ya Allah. Amin Allah ya rabbal alamin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus si Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.